Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Protect, yang dirilis pada tahun 2021. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan di negara Vietnam, pada tahun 1991. Di mana ada sebuah keluarga, yang diserang oleh sekelompok teroris. Teroris ini membunuh si ayah dan si ibu, kemudian menawan anak perempuan mereka, yang bernama Anna. Selama di tahanan, Anna melihat seorang teroris yang selalu membersihkan senjata di hadapannya. Hingga suatu hari, dengan apa yang sudah dilihatnya, Anna merakit senjata yang sedang dibersihkan dan membunuh semua teroris yang ada di sana. Singkat cerita, sesudah membunuh para teroris, ia lalu memotong rambutnya. Kemudian ia tidak sengaja ditemukan oleh seorang pria bernama Moody yang ternyata seorang pembunuh bayaran. Saat itu ia ditugaskan untuk membunuh teroris. Lantas Moody malah menemukan seorang anak di sana. Moody memutuskan untuk membawa anak keluar dari Vietnam dan membesarkannya. Kemudian 30 tahun pun berlalu, di mana Anna sudah menjadi perempuan dewasa nan cantik. Tapi sayangnya ia malah dibesarkan menjadi pembunuh bayaran. Dalam setiap pekerjaannya, Anna selalu bekerja dengan Moody yang selalu sedia membantu Anna. Selain jadi pembunuh bayaran, di kehidupannya saat sedang tidak bekerja, Anna menjadi seorang penjual buku, dan memiliki toko buku di tengah kota. Sedangkan Moody hidup layaknya orang tua biasa, yang punya rumah besar di pinggiran kota, dan hidup tenang bersama dengan istrinya. Hingga suatu hari, Moody yang sedang sakit-sakitan meminta Anna, untuk mencari informasi tentang seorang bernama Lucas. Tanpa tahu apa tujuannya, Anna pun mengiyakan hal itu. Dia pergi mengunjungi temannya, yang seorang hacker dan memintanya, untuk mencari informasi tentang Lucas. Keesokan harinya, Anna kembali berjumpa dengan temannya untuk menyerahkan informasi yang ia dapat. Dan disinilah kesialan datang, saat malam hari ia kembali ke rumah Moody, dirinya menemukan istri Moody sudah terbunuh. Tak tinggal diam, ia terus mengikuti jejak dari barang-barang yang berserakan, sembari membayangkan apa yang terjadi. Ketika sedang meratapi kesedihannya, Anna tidak sengaja melihat sebuah remote control yang hidup, dan saat ia menggunakannya, tiba-tiba ada sebuah drone yang datang, membawa kalung yang tak lain adalah kalung milik Moody. Mendapati hal ini, Anna langsung mendatangi temannya si hacker, dan sialnya temannya juga terbunuh dengan cara yang mengenaskan. Setelah ia pun kembali ke tokonya, namun sesampainya di sana, Anna langsung ditembaki oleh orang-orang tak dikenal. Awalnya ia sempat kalah, tapi karena lawannya lengah, Anna dapat kabur dengan selamat dari sana. Cerita pun berlanjut, di mana ia memeriksa informasi yang temannya dapatkan mengenai Lucas, yang merupakan seorang anak dari pengusaha besar di Vietnam bernama Edward, yang terbunuh 30 tahun yang lalu. Kemudian Anna melihat isi kalung yang ditinggalkan oleh Moody dan semuanya terungkap. Rupanya Moody adalah pembunuh yang dibayar untuk membunuh Edward di Vietnam dahulu. Melihat semua informasi ini, Anna menyimpulkan bahwa Lucas anak dari Edward yang membunuh Moody, dengan tujuan untuk balas dendam atas kematian ayahnya 30 tahun yang lalu. Selanjutnya, ia memutuskan untuk pergi ke Vietnam, guna mencari Lucas di sana. Ia berjumpa dengan teman lamanya Billy, setelah mengobrol singkat tentang tujuan Anna, yang ingin balas dendam. Billy pun bersedia membantu dengan geng motornya Billy. Lantas mereka menghadang sebuah mobil, yang dikendarai oleh Fox, teman dari Edward. Setelah ia terbunuh, Anna pun memberikan sebuah nomor, dan menyuruh Fall untuk menelponnya. Kemudian ia langsung pergi. Tak lama dari kejadian itu, ia ditelepon dan disuruh datang menjumpai Fall di ruangannya. Di sana Anna langsung bertanya mengenai Lucas, anak dari pemimpin perusahaan terdahulu. Anehnya begitu Anna menyebutkan nama itu, pengawalnya yang bernama Duquesne langsung menembak mati Fall. Kemudian bertanya, mengapa Anna mengetahui nama Lucas. Anna tak tinggal diam, ia mengambil pisau dari kotak cerutu yang ia bawa, dan menyerang Duquesne. Lantas Anna berhasil kabur dari kejaran Duquesne. Sial baginya saat di luar, Anna tertabrak oleh mobil. Dan karena hal ini, ia pun ditahan di dalam tahanan, lalu ia disiksa agar mau buka mulut, kenapa Anna mencari Lucas. Tapi setelah beberapa hari, ia tetap tidak mau bicara, hingga suatu ketika datanglah seorang pria bernama Michael, teman dari Duquesne yang bekerja pada bos yang sama. Si Michael ini dengan sombongnya berkata, untuk jangan menyiksa Anna,
Namun Dukes tidak terima, ia malah mengirim anak buahnya untuk membunuh Anna. Dan pertarungan terjadi, sehabis mengalahkan 3 orang musuhnya, ia langsung kabur dari sana. Kemudian Anna pergi mengunjungi sebuah rumah sakit yang dahulu pernah merawat Lukas. Dan di sini, ia mendapatkan hal yang mengejutkan, ternyata Lukas orang yang selama ini ia kira sebagai pembunuh Moody, adalah seorang pria yang memiliki penyakit keterbelakangan mental. Ia juga bahkan tidak bisa mendengar, lalu Anna pun berpikir kalau begitu, siapa yang sudah membunuh Moody. Cerita pun berpindah ke Michael, di mana karena tidak senang dengan kesombongan Michael dahulu. Lantas Dukes memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Michael di keramaian. Dirinya pun diserang oleh sekelompok orang, menggunakan kemampuannya, ia dapat membunuh orang-orang itu dengan mudah. Kemudian, ia pergi ke rumah Dukes yang ingin membunuh dirinya. Di waktu yang sama, saat ia menuju ke sana, tanpa Michael ketahui Anna sudah sampai terlebih dahulu. Anna pun menyerang Dukes di rumahnya sendiri. Kemudian ia menginterogasinya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita sesampainya di rumah Dukes, Michael melihat mayat temannya itu sudah tergantung tak bernyawa. Tak lama Anna muncul, dan mereka baku hantam. Anehnya di perkelahian ini, mereka malah seperti tertarik satu sama lain. Kemudian Anna pergi dan mengatakan bahwa dari musuhnya sudah tahu siapa sebenarnya bos mereka. Yang sudah membunuh Moody, yang tak lain adalah Edward itu sendiri. Edward rupanya masih hidup, ia sengaja menggunakan Moody untuk memalsukan kematiannya. Sialnya begitu keluar dari sana, Anna malah ditembak oleh anak buah Edward. Dan beruntungnya, ada orang misterius yang datang menyelamatkannya. Ternyata itu adalah Moody, semuanya pun terungkap. Dahulu saat akan dibunuh, ia berhasil melawan kemudian Moody sengaja menembak wajah pembunuhnya, agar orang-orang mengira bahwa itu adalah dirinya, dan ia bisa bersembunyi dengan tenang. Singkat cerita, mereka pun sedikit mengobrol tentang kebenaran yang ada, dan berencana untuk membunuh Edward. Pada suatu hari, Edward mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Anna pun menyusup masuk ke sana, di tengah pesta ia mengeluarkan pistolnya, dan mau membunuh Edward. Tapi ia dipergoki oleh Michael, karena hal ini, Edward dapat kabur dan masuk ke sebuah bunker. Sedangkan Anna yang terluka, akibat tembakan sebelumnya, mati-matian mencoba kabur. Namun belum berakhir, tiba-tiba Moody muncul di bunker persembunyian milik Edward. Rupanya mereka memang berencana untuk memancing Edward masuk ke dalam bunker. Sebelum kejadian ini, menggunakan alat miliknya, Moody mengintip kode bunker itu, dan masuk ke sana menunggu Edward datang. Mereka pun sedikit berbicara tentang masa lalu, di mana Moody merasa sangat kesal, karena sudah dimanfaatkan, bahkan mau dibunuh oleh Edward. Moody yang saat itu sudah sakit-sakitan, akhirnya mengeluarkan sebuah bom, dan meledakkan diri, sekaligus membunuh Edward untuk balas dendamnya. Karena ledakan yang terjadi, Anna dapat kabur dan pergi ke sebuah gedung, yang tak lain tempat di mana ia ditahan, dan membunuh teroris waktu ia kecil dulu. Tapi entah kenapa, Anna memberitahu lokasinya berada kepada Michael. Kemudian Michael pun datang ke sana, walaupun mereka saling menyukai, namun karena berbeda pihak, mereka terpaksa menodongkan senjata satu sama lain. Dan tembak-tembakan terjadi. Film ini diakhiri, dengan adegan Anna yang berhasil selamat dari tembakan itu, lalu ia keluar dari gedung. Dan dengan begitu film pun berakhir. Jadi begitu kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Protect. Sampai bertemu di video selanjutnya.